DPR, tekan MPR untuk memakzulkan, atau kita langsung tekan Pak Jokowinya supaya mundur. Dua pilihan, dimundurkan atau mundur. Dua-duanya people power yang menjadi penyebabnya. Nggak ada lagi, saudara-saudara sekalian. Kita harus merebut kemudi kapal bangsa ini. Tidak ada satupun yang dapat menjamin Pilpres dan Pemilu 2024 benar-benar terjadi. Takbir. People power itu adalah follow up dari mancetnya DPR. Kalau DPR sudah bekerja menggunakan mekanisme di DPR untuk mengontrol eksekutif, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, maka kita bisa menunggu dan duduk manis. Tapi faktanya apakah DPR melakukan itu? Karena itu kita juga punya hak konstitusional untuk melakukan apa yang disebut dengan people power. Jangan pura-pura, jangan mengatakan negeri kita baik-baik saja. Kita katakan dengan tegas bahwa negara kita sedang bermasalah, butuh perubahan, rakyat harus bergerak. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2002 tidak lagi berdasarkan nilai-nilai nasionalisme, kerakyatan, Pancasila, dan lain sebagainya, tetapi sudah berlandaskan liberalisme dan kapitalisme. Sehingga pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2002 dapat dianggap sebagai pembubaran negara proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bagaimana untuk bisa meluruskan dan mempertahankan serta mengembalikan jiwa Pancasila itu setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002? Dari para akademisi menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar hasil amandemen yang sekarang ini menurutnya tidak lagi bisa dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena sudah berisi undang-undang baru, 95% lebih ketetapan-ketetapan yang dihasilkan sudah berbeda dengan aslinya. Jadi Undang-Undang Dasar yang sekarang bukan amandemen, tetapi pengganti amandemen yang seolah-olah merupakan undang-undang hasil amandemen. Meski demikian, kita masih beruntung pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalam terdapat Pancasila tidak termasuk di amandemen. Ungkap Profesor Sofyan Effendi, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada. Menurutnya, saat ini keberadaan Undang-Undang Dasar sudah jauh melenceng dari Undang-Undang Dasar aslinya. Oleh karena itu, mari kita simak bagaimana penjelasannya terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2002. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR selama 4 tahun berturut-turut, 1999, 2000, 2001, 2002, telah melakukan perubahan sangat besar, atau boleh dikatakan pergantian terhadap Undang-Undang Dasar kita. Dan karena itu, setelah dilaksanakan Undang-Undang hasil amandemen yang untuk membedakan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu ada dua masalah besar yang terjadi selama 25 tahun pelaksanaannya. Satu, itu Indonesia ini sudah menjadi negara demokrasi yang semakin tidak demokratis. Kemudian yang kedua, kita menjadi negara hukum, lawless, yang lawless, yang boleh dikatakan penyusunan dan penegakan hukumnya menjadi kacau seperti sekarang ini. Lawless, restart yang lawless. Ini kan artinya sangat bertentangan. Harusnya amandemen itu kalau benar dilakukan akan menghasilkan semakin demokratis kita, semakin demokrasi semakin kuat. Kemudiannya restartnya menjadi lebih berfungsi dengan baik, bukan lawless. Nah, ini kalau kita biarkan kondisi yang terjadi selama 25 tahun ini dibiarkan, maka persatuan Indonesia itu semakin lemah dan akan
pecah bercerai-berai, mungkin 10-20 tahun, ya seperti yang terjadi pada Uni Soviet pada waktu itu. Nah ini kita kan sebagai warga bangsa kan tidak ingin itu terjadi pada Indonesia. Karena itu kita harus memperbaiki kondisi yang kurang demokratis dan yang lawless tadi menjadi yang lebih baik. Dan untuk itu memang perlu dilakukan perubahan kembali terhadap undang-undang hasil amandemen itu. Risiko terburuk adalah satu, negara Republik Indonesia yang kita proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 akan bubar. Akan bubar. Ya. Dan negaranya, negara Republik Indonesia kita ya akan menjadi negara Sumatera, negara Kalimantan, negara Pasundan, negara Bali, negara ya seperti RIS itu dulu. Dan mungkin ada juga bagian-bagian dari wilayah Indonesia yang akan dicaplok oleh asing. Misalnya Amerika sedang mempersiapkan negara Melanesia sekarang. Dan Amerika dan Australia dan negara-negara itu, kelompok itu ingin mendirikan negara Melanesia dan mulai mengisukan bahwa ini orang Papua, orang Maluku, orang itu bukan orang Melayu. Tetapi kalian itu adalah suku Melanesia. Mengapa kalian menggabung dengan Republik Indonesia? Orang-orang Aceh akan dibujuk-bujuk untuk keluar dari Indonesia, mendirikan negara Islam. Aceh, negara Aceh yang negara Islam. Nah itu, jadi itu yang paling harusnya ditakutkan oleh bangsa Indonesia. Kemudian yang kebijakan pembangunan yang digunakan selama ini yang menghilangkan GBHN, yang menghilangkan ekonomi berencana dan menjadi ekonomi pasar murni, akan membuat si kaya tambah kaya, tapi yang orang miskin tambah miskin. Apa bisa bertahan negara dalam kondisi seperti itu? Kesenjangan semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Nah, itu akibat yang paling ditakutkan dari Indonesia ini. Nah, untuk supaya itu tidak terjadi, ayo kita kembalikan kita hilangkan itu erosi demokrasi Pancasila, kita hilangkan erosi nomokrasi Pancasila, menjadi negara hukum yang berfungsi dengan baik, dan dengan demikian kita bisa mempertahankan NKRI ini menjadi negara yang utuh. Reformasi itu terjadi setelah 32 tahun Pak Harto berkuasa kan, dan ini mulai ya pada waktu itu terjadi ketidakpuasan dan kembali dikompori lagi oleh negara-negara asing supaya Indonesia ini supaya memberhentikan Pak Harto kan itu kan. Jadi tujuan entah apa di mana perubahan terjadi, kan tujuan reformasi pada waktu itu agar Pak Harto turun dari itu, dan beliau turun. Tapi kemudian kelanjutan dari itu seharusnya tidak perlu mengamandemen undang-undang dasar itu kan. Right, exactly. Itulah memang ada operasi untuk menurunkan Presiden Soeharto, harus ganti sistem, harus ganti rejim. Supaya bisa diamandemen, dilemahkan Indonesia yang kaya itu, lemah yang punya sumber daya itu, sehingga dia menjadi negara yang lemah terus. Seperti saat ini. Teman-teman. Dikuasai oleh negara-negara asing. Kita sebenarnya yang dihilangkan di dalam oleh reformasi ini kan yang terjadi adalah menghilangkan ruh dari Undang-Undang Dasar 45 itu, yang Pancasila itu kan. Nah, jadi yang harus kembalikan lagi Pancasila yang sekarang itu sudah dihapus oleh MPR itu. Kemudian yang kedua, kembalikan Undang-Undang Dasar 45, dan dengan Undang-Undang 45 semua yang menyimpang yang sekarang, kedudukan MPR, penghapusan DPA, itu harus dikembalikan. Dan itu cukup dengan langkah yang paling mudah,
adalah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45 yang didekretkan oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Kalau itu diberlakukan, dan itu belum pernah dibatalkan kan. Kalau itu dikembalikan, ya sudah kembali lagi. Bisa dilakukan, yang punya kewenangan untuk itu, untuk menetapkan undang-undang yang pemberlakuan kembali itu adalah memang MPR, karena dia lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Tapi untuk melakukan pengembalian itu bisa dengan dekret presiden, dan itu otomatis Pancasila hidup kembali. Kedua, Undang-Undang Dasar 45 berlaku kembali. Kalau presidennya mau melakukan itu dan berani melakukan itu dengan didukung oleh semua unsur-unsur masyarakat, tanpa ada embel-embel aku itu apa itu bisa berjalan. Kapan mulainya people power? Hari ini mulai. Berproses terus. Kalau saya memprediksi September, Oktober, puncak people power. Kejayaan itu dipergilirkan di antara manusia. Sekarang rezim tirani, rezim oligarki, rezim obokrasi, rezim Jokowi sedang berjaya. Besok hina dina akan berada di tempat yang paling bawah. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi.